Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Arif ya, panggilannya Pak Arif, Makrifudin. Oh, siap. Makrifudin, saya Irfan Wibisono selaku pengajar praktik Bapak di SMA Negeri 1 Kuripan. Nah, di SMA Negeri 1 Kuripan juga kita ada satu lagi CGP yaitu Pak Lalu Darwati. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami sehingga kita bisa melakukan pendampingan individu ke nol. Dan di pendampingan individu ke nol ini kita akan membahas mengenai proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dukungan dari ekosistem yang ada di sekolah, kemudian tantangan belajar daring, refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan terakhir adalah refleksi dari proses pendampingan individu ini sendiri. Nah, sebelum kita mulai masuk kepada pertanyaan-pertanyaan instrumen, bagaimana kabarnya Pak Arif? Apakah siap untuk melakukan pendampingan individu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Udah siap ya? Siap, siap. Kok lemas sekali nih? Mau Ya, mungkin sudah siang ya? Ya, Sudah siang siang. tadi, agak lemas sudah. Tapi tetap semangat ya Pak ya? Semangat. Semangat, insya Allah. Baik, Pak Makrifudin, Pak Arif lah ya, biar enak, Pak Arif. Pak Arif, selama kurang lebih 1 bulan terakhir, apa saja proses selama 1 bulan yang sudah berjalan, yang dapat Pak Arif simpulkan? Selama 1 bulan berjalan ikut CGP, saya sudah mempelajari profil profil Pancasila, terus filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak. Ya, itu saja. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah selama kurang lebih 1 bulan terakhir kita Pak Makrifudin mempelajari profil-profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan yang terakhir adalah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Baik, selanjutnya dari materi tersebut apa capaian yang sudah Pak Arif dapatkan? Dari materi yang 3 itu. Yeah. Ya. Jadi dari materi yang 3 itu, untuk capaiannya untuk sementara ini di filosofi pemikiran Ki HD, itu saya berusaha untuk menerapkan 3 pilar pemikirannya, yaitu berusaha untuk menjadi di depan sebagai pemimpin pembelajaran yang baik, kemudian di tengah-tengah Ing Madya Mangunkarsa itu saya berusaha untuk menjadi penamping dan teman yang baik untuk siswa, rekan sejawat, dan masyarakat. Untuk yang terakhir itu Tutwuri Handayani, pemikiran yang ketiga ini saya berusaha untuk menjadi pendorong atau motivasi bagi siswa dan teman-teman untuk bersama-sama bergerak. Baik. Terima kasih. Jadi capaian yang sudah diperoleh selama 1 bulan terakhir adalah menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani di kegiatan belajar mengajar di kelas seperti itu, nggih. Selanjutnya, bagaimana dukungan dari pihak sekolah terkait guru penggerak, mulai dari kepala sekolah, mulai dari rekan-rekan guru, kemudian dari siswanya sendiri, dan terakhir adalah dukungan dari sarana prasarana. Oke, dukungan dari pihak sekolah, terutama dari pihak kepala sekolah, dukungannya untuk sementara ini bagus. Jadi masih
mendukung, mensupport semua kegiatan dari CGP. Kemudian dari guru-guru masih bagus juga, tapi mungkin meraba-raba apa sih guru penggerak itu, tapi tetap mensupport itu supaya kita tetap belajar dengan semangat, agar mereka berharap sih kita bisa menularkan apa yang sudah kita dapatkan. Untuk siswa dukungannya bagus, keren, tanggapannya keren, jadi lebih support lagi seandainya gitu kan dukungannya. Gimana kalau semua guru itu pemikirannya sama dengan kita gitu kan, jadi mereka sangat senang sekali gitu. Baik, terima kasih ya. Jadi yang dapat kami simpulkan adalah dari kepala sekolah, guru, dan siswa semuanya memberikan dukungan yang baik. Dari siswanya pun terkesan ya, bagaimana kalau semua guru menerapkan pemikiran yang Pak Makrifudin terapkan di sekolah, di kelas, seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah kita ke instrumen belajar daring. Oh, siap. Jadi selama belajar daring kurang lebih 1 bulan terakhir, apa saja, mohon maaf, apakah pembelajaran di LMS berjalan dengan lancar? Untuk saat ini pembelajaran di LMS itu berjalan dengan lancar, tidak ada kendala. Jadi belum mendapatkan permasalahan yang cukup menjadi permasalahan yang harus dibahas kayaknya. Jadi masih lancar. Masih lancar ya? Tidak ada hambatan yang berarti? Tidak ada. Baik. Nah, dari fitur-fitur yang ada di LMS sendiri, mungkin ada saran yang perlu nanti kita sampaikan ke pengembang. Terkait dengan apakah itu tampilan, apakah dari segi menu-menu, apakah dari materi, sehingga nanti bisa lebih memudahkan CGP dalam proses pembelajaran. Di awal pembelajaran saya sempat mengalami kesulitan gitu untuk mencari menu. Jadi dan itu sempat saya berikan masukan di LMS, yaitu di fitur kritik atau masukan gitu ya. Jadi masukan saya di sana ya fiturnya terlalu jelimet, tidak simple. Jadi untuk pemula memang agak ribet, tapi kalau setelah terbiasa jadi biasa gitu ya. Jadi untuk 1 bulan kemudian kayaknya sudah terbiasa. Baik. Jadi untuk 1 bulan pertama ini juga sekaligus belajar, selain belajar materi CGP-nya juga ternyata belajar menu-menunya. Ya, fitur-fitur yang ada. Sekarang ya sudah menguasai hampir seluruh fitur yang ada. Alhamdulillah. Jadi tidak ada masukan. Ya, untuk sekarang tidak ada masukan untuk masalah fitur, tapi untuk mungkin desainnya itu mungkin lebih diperhatikan lagi supaya kita lebih menarik untuk melihatnya. Karena saya lihat terlalu biasa gitu desain. Maksudnya tampilan desain modulnya, tampilannya ya. Modul materinya atau bukan tampilan desain background atau apa gitu kan. Baik. Jadi agar tidak monoton ya. Iya. Baik. Selanjutnya masuk pada instrumen refleksi penerapan perubahan di kelas sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini terkait dengan aksi nyata, terkait dengan aksi nyata yang Pak Makrifudin lakukan di kelas. Tapi sebelum masuk ke situ kita flashback dulu, kekhawatiran apa yang Pak Makrifudin resahkan sebelum mengikuti kegiatan belajar secara daring. Sebelum mengikuti pelajaran daring, apa saja yang diresahkan dulu yang sempat diresahkan? Mungkin bisa diceritakan. Saya hanya resah, khawatir ketika tidak bisa membagi waktu belajar daring, karena jadwal sebagai guru itu cukup padat untuk mempersiapkan proses pembelajaran pada malam hari dan bagaimana cara pelaksanaannya besok dan bagaimana cara evaluasi asesmennya, itu kan padat jadwalnya. Belum lagi saya bertugas sebagai operator sekolah
Ya untuk menginput data siswa itu cukup menguras waktu dan pinter-pinter bagaimana cara membagi waktu dengan baik supaya tidak ada yang menjadi korban. Menjadi korban. Baik. Jadi kekhawatirannya adalah Waktunya saja. Pembagian waktunya karena jadwal yang padat. Jadwal yang padat dan sekaligus sebagai operator di sekolah. Baik. Nah, apakah kekhawatiran tersebut setelah berjalan pelajaran daringnya ya? Apakah kekhawatiran tersebut terjadi? Terjadi ya? Nah, ya, terjadi kekhawatirannya itu cuman disiasati dengan benar-benar memanfaatkan waktu itu dengan tepat. Jadi gitu. Ketika persiapan mengajar pada malam hari disiapkan, kemudian mengajarnya ya harus tepat waktu, kemudian melakukan evaluasi juga kepada siswa tepat waktu, jangan ditunda-tunda. Kemudian tugas sebagai operator juga dilaksanakan dengan ya waktu yang ada, kemudian pengerjaan LMS-nya juga ya waktu yang juga. Ya biasanya saya menggunakan waktu untuk malam untuk LMS. Baik. Jadi kekhawatiran paling istirahatnya waktu istirahat kurang. Waktu istirahatnya jadinya kurang. Ya. Kurang istirahat. Jadi kekhawatirannya ya memang terjadi karena memang pekerjaannya jadi tambah banyak begitu ya. Namun pintar-pintar saja membagi waktu di mana semua pekerjaan harus dikerjakan sesuai waktunya, jangan ditunda-tunda ya tadi prinsipnya. Dan efeknya kurang istirahat. Ya, kurang istirahat. Baik. Nah, selama melakukan pembelajaran daring, apa yang Pak Makrifudin ini impikan atau harapkan? Atau perubahan-perubahan apa yang Pak Makrifudin inginkan setelah belajar 1 bulan terakhir ini? Yang saya impikan, kenapa saya ikut CGP? Yang saya impikan tentunya ya saya ingin menjadi guru yang lebih baik dari sebelumnya, gitu kan? Karena mungkin memang saya sudah melakukan sebagai guru, tapi apa mungkin ada yang kurang yang belum saya lakukan. Ternyata setelah ikut ini ya ternyata masih banyak yang kurang itu. Dan alhamdulillah setelah mengikuti kegiatan CGP ini banyak perubahan atau ilmu-ilmu yang bisa merubah saya menjadi lebih baik untuk menjadi guru yang lebih baik ke depannya gitu. Baik. Jadi dari harapan tersebut selama 1 bulan terakhir apakah ada nilai-nilai yang sudah dirasakan perubahannya begitu? Nilai-nilai yang sudah saya rasakan untuk selama mengikuti kegiatan CGP ini, saya lebih mandiri, ya. Jadi belajar lebih mandiri lagi. Kemudian ide-ide yang muncul dalam pemikiran saya itu kayaknya terlalu banyak itu. Jadi bagaimana cara saya harus ya berikan ide-ide saya. Ya saya coba komunikasi dengan teman-teman. Kayaknya ini. Jadi masih dalam bentuk penanggapan saja, tapi belum direalisasikan. Dan kemudian yang terpenting itu saya selalu merefleksi diri. Sebelumnya kan ya kalau sudah mengajar ya, begitu ya, yang penting sudah mengajar, melaksanakan tugas. Tapi sekarang setelah ikut CGP, ada hal yang penting itu. Apa yang sudah kita lakukan itu harus kita koreksi terlebih dahulu untuk perbaikan ke arah yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, jadi saya lebih bisa memanfaatkan ruang kolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat, teman, maupun ya orang tua wali gitu, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada gitu kan. Baik. Keberpihakan kepada siswa itu yang paling saya tekankan itu ya. Sekarang. Jadi malahan saya sudah melakukan sosialisasi secara mandiri. Bagaimana keberpihakan itu kepada siswa itu harus benar-benar dilaksanakan gitu kan. Karena tujuan kita ada ini bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk siswa gitu kan. Nah, jadi kita datang ke sini untuk siswa. Jadi karena siswa itu adalah titipan siswa itu adalah suatu
benih yang bakalan nanti kemudian hari bisa kita rasakan, bisa kita panen manfaat dari benih yang kita siapkan sekarang ini, kita tanam sekarang ini, Mas. Seperti itu. Oke. Baik, jadi yang dapat saya ambil kesimpulannya adalah maksudnya apa saja yang sudah terwujud di kegiatan selama 1 bulan terakhir adalah lebih mandiri, kemudian ide-ide yang muncul itu banyak sehingga bisa dikolaborasikan atau dikomunikasikan dengan rekan-rekan sejawat sehingga bisa menyampaikan. Kemudian adanya refleksi setelah pembelajaran. Jadi setelah selesai pembelajaran tidak langsung pulang, tapi juga memikirkan bagaimana untuk ke depan yang lebih baik. Dan selanjutnya adalah kolaborasi dengan pihak-pihak terkait jika ada masalah. Dan yang terakhir adalah yang paling utama adalah keberpihakan kepada siswa, di mana siswa ini adalah ya diibaratkan sebagai benih yang ditanam dan karena suatu saat nanti juga kita akan pasti memanen dari apa yang kita lakukan sekarang. Baik, apakah ada harapan baru yang Pak Makribudin harapkan untuk pembelajaran 1 bulan ke depan? Kalau yang tadi kan 1 bulan yang lalu, nah sekarang 1 bulan ke depan. Ya, untuk 1 bulan ke depan harapan saya bisa mempelajari budaya positif yang seperti apa yang bisa saya terapkan ke depannya itu, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, maupun secara umumnya maksudnya seperti itu. Jadi budaya positif ini akan membangun suatu hal yang positif juga kan, baik itu buat diri saya pribadi maupun siswa maupun lingkungan saya di sekitar saya gitu ya. Oke, baik. Jadi harapan untuk 1 bulan ke depan adalah bisa mempelajari budaya positif yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Baik. Nah, kira-kira dari penerapan perubahan dari internalisasi nilai-nilai pemikiran Ki Hajar Dewantara, bagaimana dukungan dari Pak Kepala Sekolah? Dukungan penerapan, kalau mengenai nilai-nilai penerapan pemikiran Ki HD, itu Pak Kepala sebelum ada CGP, program guru penggerak, beliau sudah sering memberikan motivasi, masukan bahwa guru itu harus seperti ini gitu kan. Jadi 3 pemikirannya itu sering digaung-gaungkan gitu ya. Jadi supaya kita berharap beliau berharap supaya kita mengikuti itu jejak dari Ki Hajar Dewantara. Oke. Jadi memang dari awal memang Pak Kepala Sekolah ini sudah menggaungkan. Nah, ditambah lagi alhamdulillah ada CGP, jadinya sebagai penguat di lapangan. Baik, terima kasih. Nah, berdasarkan filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara, perubahan apa yang Bapak Makribudin lakukan di kelas, mungkin terkait dengan aksi nyata? Siap. Di jurnal minggu kedua sudah saya singgung di sana bahwa perubahan yang terjadi dalam pelaksanaannya saya mengikuti CGP ini, saya menekankan anak-anak untuk memiliki jiwa atau selalu berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, karena karena orang yang berakhlak itu lebih baik daripada yang berilmu, tapi tidak berakhlak. Dan itu kita tekankan, dan anak-anak sepakat dengan hal itu. Kemudian anak-anak saya berikan untuk bagaimana cara menghormati satu sama lain gitu kan. Dan hal itu sudah dilakukan karena tidak ada yang namanya suatu kelompok atau golongan lebih baik daripada kelompok yang lain. Jadi harus saling menghargai, tidak ada perbedaan kelompok
perbedaan-perbedaan gitu kan. Dan bagaimana anak itu supaya dia itu bisa berpikir kritis gitu ya. Betul. Berpikir kritis karena ya berpikir kritis, dan anak-anak memang saya harapkan untuk berpikir kritis, karena orang yang biasa itu adalah orang yang tidak akan berguna pada masa depannya, tapi orang-orang yang kritis itu adalah orang-orang yang bersedia meluangkan waktunya untuk berpikir untuk kemajuan masa akan datang gitu. Baik. Nah, dari yang sudah diutarakan tadi menekankan akhlak siswa ya, menekankan akhlak dibandingkan dengan ilmu, kemudian akhlak dulu baru ilmu, kemudian menekankan menghormati satu sama lain, dan kemudian yang terakhir adalah berpikir kritis. Nah, apa saja dari penerapan tersebut, apa saja pelajaran yang dapat Pak Makribudin dapatkan setelah menerapkan kurang lebih 3 tadi ya, akhlak sebelum ilmu, kemudian menghormati satu sama lain, dan terakhir adalah berpikir kritis. Apa saja pembelajaran yang dapat Pak Makribudin simpulkan dari penerapan ketiga perubahan di kelas tadi? Oke. Apa saja pembelajaran yang dapat buat saya atau buat siswa? Boleh kedua-duanya. Oke. Buat siswa, jadi mereka lebih sadar lagi akan tanggung jawabnya sebagai manusia gitu ya. Jadi mereka lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia, apa tujuan mereka hidup di dunia ini, dan apa yang harus mereka lakukan, dan bagaimana tanggung jawabnya terhadap perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan itu kan. Jadi itu mereka sadar itu dengan hal itu. Kemudian saya juga pun sama ya. Jadi apa tujuan saya untuk mereka begitu ya, kira-kira sama ya. Baik, jadi lebih sadar lagi akan tanggung jawab masing-masing ya, baik sebagai guru maupun sebagai siswa. Nah, respon siswa sendiri bagaimana terhadap perubahan yang Pak Makribudin lakukan? Responnya mungkin kalau bisa dikasih uang pada saat mereka punya uang, terima kasih. Tapi cukup bagus mereka bertepuk tangan ketika saya menyampaikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dan apa keinginan dari Ki Hajar Dewantara dengan profil pelajar Pancasilanya. Mereka sangat antusias. Ya. Nah, dari respon yang bagus dan antusias tersebut, bagaimana Pak Makribudin melihat hal tersebut? Apakah puas atau mungkin ada yang perlu digali lebih dalam lagi? Belum. Kalau namanya kita puas, berarti kita berhenti pada saat itu kan. Tetapi yang namanya perubahan atau pengaruh dari luar itu banyak sekali. Jadi apa yang sudah ada itu bisa saja dirusak oleh pengaruh dari luar. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah refleksi gitu kan. Jadi bagaimana, apakah ini sudah benar, atau kira-kira apa yang akan menghancurkan yang sudah benar ini gitu kan. Itu perlu kita pikirkan perencanaannya seperti apa gitu kan. Baik. Jadinya secara garis besar belum puas karena memang proses itu harus terus berjalan. Iya. Dan proses itu kadang juga di tengah jalan itu ada kerusakan, ada halangan, sehingga bagaimana refleksinya itu harus ditekankan. Sehingga kembali lagi ketika refleksi kan kembali lagi ke pemikiran awal seperti itu ya. Nah, dari itu kan pemikiran-pemikiran yang perubahan pemikiran yang dilakukan di kelas. Nah, untuk aksi nyata yang Pak Makribudin lakukan terkait dengan proses pembelajaran di kelas sesuai dengan mata pelajaran Bapak, mungkin bisa diceritakan? Oke, konkretnya, contohnya contohnya ketika masuk pembelajaran, saya membuat kesepakatan dulu kan sama siswa, proses pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana model pembelajaran yang mereka inginkan gitu kan. Kemudian bagaimana cara evaluasi yang mereka inginkan gitu kan.
Jadi supaya mereka tidak terbebani, karena guru itu tidak boleh memaksa atau menekan siswa itu. Jadi siswa itu harus mengkomunikasikan semua keinginannya, dan guru harus mendengarkan dan sepakat sesuai dengan keputusan dari siswa itu sendiri sebagai bentuk perwujudan dari keberpihakan kepada siswa gitu kan. Oke, jadi aksi nyata yang dilakukan adalah membuat kesepakatan kelas kesepakatan terkait dengan metode pembelajaran, evaluasi, dan sehingga siswa itu merasa tidak terpaksa karena itu adalah hasil kesepakatan, begitu ya. Baik, terima kasih. Dari salah satu contoh tadi adalah kesepakatan kelas. Mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diperbaiki untuk kedepannya bisa lebih menekankan kepada siswa dalam berpikir, ya, menekankan pada siswa dan guru agar berpikir, berproses sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang perlu diperbaiki untuk saat ini setelah hasil refleksi saya itu kepada penalaran kritis. Jadi bernalar kritis itu yang perlu ditekankan, karena khususnya saya ngajarnya kelas 10 kan. Saya ngajar kelas 10. Jadi sifat kekanak-kanakan mereka yang masih polos dan tidak mau berpikir lebih berat lagi untuk memecahkan suatu permasalahan itu masih terlihat, dan itu saya arahkan untuk terus diingatkan bagaimana cara memecahkan suatu masalah, bagaimana cara mereka menjadi manusia yang lebih baik lagi gitu, bagaimana cara mereka mengeluarkan kemampuan-kemampuan mereka yang terpendam di dalam gitu kan. Jadi karena saya yakin semua manusia itu memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda-beda gitu ya. Terima kasih Pak Makribudin terkait dengan apa saja yang perlu diperbaiki dengan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya adalah menekankan berpikir kritis, ya, karena yang Pak Makribudin ajar ini adalah siswa kelas 10, di mana siswanya itu masih kekanak-kanaan katanya, masih kekanak-kanaan, pemikirannya masih polos, sehingga untuk dikembangkan pola pikirnya dalam menyelesaikan masalah itu sangat berat. Nah, sehingga harus ditekankan dari penalaran kritis. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut terkait dengan perubahan praktek pembelajaran sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Ke depan mungkin apakah ada rencana tindak lanjutnya? Rencana itu harus ada, karena untuk melakukan suatu perubahan yang lebih baik, semua perencanaan sesuatu hal yang baik itu berawal dari perencanaan yang baik gitu kan. Jadi saya berencana bagaimana semua elemen yang ada di situ, terutama siswa, guru atau rekan sejawat dan orang tua wali murid itu mau bekerja sama untuk saling membantu menciptakan pelajar yang baik, yang berakhlak mulia dan memiliki kemampuan yang baik pula, baik itu dari segi kognitif maupun prakteknya ya. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah rencana tindak lanjut ke depan adalah perencanaan yang lebih baik lagi dengan berkolaborasi dengan guru, dengan siswa dan dengan orang tua, agar masing-masing elemen ini juga bertanggung jawab terhadap kesuksesan pendidikan, gitu nggih. Baik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada akhir proses pendampingan, yaitu refleksi dari pendampingan ini sendiri. Alhamdulillah. Di mana kita sudah berbincang-bincang kurang lebih selama 30 menit, mulai dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian pembelajaran selama 1 bulan terakhir di LMS, dukungan dari pihak sekolah. Nah, sekarang ini adalah kita berbicara mengenai apa yang sudah
kita lakukan di proses pendampingan yang ke-0 ini, kurang lebih 30 menit yang lalu. Apa hal yang paling menarik menurut Pak Makripudin dapatkan dalam proses pendampingan ini? Yang menarik itu saya berusaha untuk berpikir apa yang sudah saya pelajari itu ya. Refleksinya apa? Ya, merefleksikan apa-apa saja yang sudah saya pelajari itu menarik sekali. Jadi awalnya kalau tidak ada yang bertanya mungkin saya tidak akan mengeluarkan gitu. Tapi ketika ada yang bertanya, jadi saya ingat semua pelajaran-pelajaran yang pernah gitu. Baik. Jadi itu menarik sekali itu. Menarik, jadi kita semakin ingat, pintar lah. Baik. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah ternyata yang menarik itu adalah refleksinya, karena kita ditanya, diingatkan kembali tentang apa yang sudah kita lakukan selama 1 bulan terakhir. Baik, terakhir. Dan yang terakhir adalah ini untuk kritik dan sarannya nih Pak Makripudin terkait dengan proses pendampingan ini. Mungkin saya dalam membawakan pendampingan ini ada kekurangan sehingga nanti pendampingan ke depan saya bisa lebih baik lagi. Kritiknya mau dikritik yang pedas atau yang manis nih? Boleh, semuanya boleh. Oke. Jadi untuk sementara ini untuk waktu pendampingannya jadi ya mungkin kita bisa bicarakan lebih jauh-jauh sebelumnya ya. Siap. Karena biar bisa kita membuat jadwal yang lebih baik karena kondisi pada saat ini tidak menguntungkan untuk siapapun. Baik, siap. Jadi gimana? Kalau menurut saya Bapak sudah bagus gitu, intent ya. Jadi sudah bagus. Jadi dari segi waktu saja ya yang sebaiknya nanti kita atur ulang agar saling menguntungkan gitu ya hasilnya dan tidak mengganggu kegiatan yang lain. Ya. Baik, itu saja? Iya, soalnya saya buat jadwal berapa detik, berapa menit. Baik, terima kasih Pak Makripudin atas waktu yang telah disempatkan. Saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya karena Pak Makripudin alhamdulillah sudah melewati 1 bulan yang pertama dan saya harapkan juga tetap terus semangat menghadapi 8 bulan ke depan. Cuman sekarang dalam keadaan lapar ini. Menghadapi 8 bulan ke depan. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam membawakan pendampingan individu ke-0 ini banyak kesalahan. Sama Pak, saya juga minta maaf ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.